Nah, apakah produk ini sebelum dia beli memang sudah bermasalah? Itu pertanyaannya kan. Memang ini masih dini sih Mr. G sebetulnya. Kalau saya bilang masih prematur lah ya kita. Tapi paling tidak kita hanya bisa membahas terkait penetapan tersangka ini. Iya, penetapan tersangka. Jadi Betul. kalau itu akan dikembangkan kan. Paling tidak untuk saat ini berarti Dr. Stanley sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh si pelapor ini. Mm-mm. Berarti ada korbannya, ada bukti-buktinya, Mm-mm. kemudian diproses. Iya. Kan Polda pasti begitu, normatif pasti itu, lazim. Apalagi sekarang udah Betul. semakin ketat mereka, nggak sembarang untuk ditetapkan tersangka ini. Makanya panjang waktunya ini, setahun ini, luar biasa. Tapi Bang Maksi, apa Ya. polisi tidak mempertimbangkan bahwa si Dokpeng juga pengusaha skincare? Kalau bicara soal hukum itu kan hitam putih ya, Mbak Kakak tuh Tembem itu, kita bicara itu. Hitam-hitam putih-putih. Kalaupun ada bukti, ya itu nomor dua. Kan faktanya juga kan si Doktif TSK juga, tersangka juga di Polres Selatan. Dan Jadi, produknya juga overclaim juga kan Pak? ya artinya begini, saya kasih contoh gampang. Kakak Tembem, misalkan si A melakukan pencurian, ketangkap. Oke, berarti kan dia kena pasal pencurian toh, ditangkap oleh si B. Lalu si B, bukan berarti si A tadi yang mencuri dia tidak bisa melapor kepada si B, dia bisa melaporkan si B kan? Karena si B melakukan pemukulan kepada si A. Jadi sama. Jadi si A jadi korban, si B juga korban. Jadi si A dilaporkan pasal pencurian, si B A melaporkan kepada si B pasal penganiayaan. Kan begitu. Itu bicara hukumnya. Iya, iya. Ya kira Itu gitu. hukum di Indonesia ya, beda sama di Amerika. Kita bicara Indonesia dulu, Kakak. Iya, enggak, maksudnya beda banget gitu loh Bang. Ya, Yang di pasti. Amerika kan pasti lihat kronologinya kenapa ini orang bisa dianiaya kan gitu. Ya, makanya itu tadi ada dua hal yang berbeda, dua pasal yang berbeda, dua persoalan yang berbeda. Nah, berarti kan si Doktif dengan si tadi ada dua pasal yang berbeda yang dilaporkan. Oke? Oke. Tadi saya ilustrasi tadi ya, A sama si B ya. Iya, iya, oke. 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 Saya punya beritanya. Saya tidak tahu masalahnya apa misalnya gitu kan. Saya akan memberikan yang apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. Saya akan berikan kronologisnya. Mana sih? Kok nggak ada sih? Ini. Ini ada kronologi di sini teman-temanku semua. Hari ini juga baru tayang. Kronologi kasus Doktif PS Richard Lee saling lapor berujung tersangka. Ini teman-teman tinggal tapping aja. Mau nggak saya bacakan? Kalau nggak usah, bilang nggak usah. Kalau mau nanti saya bacakan. Tapping dulu teman-teman, kan teman-teman di bawah juga banyak nih. Ada yang tapping nih bagus-bagus tappingannya, saya belum sempat baca tapi sebentar lagi saya baca. Ini ada jadi pengusaha nggak boleh jual mahal, ya. Kemudian ini tapi Doktif mempermasalahkan karena DRL Dr. Richard Lee jualnya mahal, diminta supaya dibalikin uangnya ke customer gitu. Ada juga yang tadi kaitannya dengan DNA salmon itu temanku pakai aman aja. Yang mana nih ya kan begitu. Oke, saya mau bacakan kalau disetujui sama teman-teman semua dibacakan atau tidak karena ini ada kronologi. Saya tanya dulu, Memahir dibacakan nggak? Oke, saya tanya Bang Maksi dibacakan apa enggak? Saya ikut memohir, Mr. Ji. Oh, ya udah bungkus.
Oke, saya bacakan ya teman-teman ya. Ini judulnya persis, tidak akan saya rubah-rubah. Ya, kronologi kasus Doktiv vs Richard Lee saling lapor berujung tersangka. Ini Polda Metro Jaya telah menetapkan Dr. Richard Lee dalam kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Buntut laporan yang dilayangkan Samira Farahnas atau Doktiv. Kasus bermula saat Doktiv membeli produk kecantikan nih. Doktiv membeli produk kecantikan. Logikanya ya Doktiv ini penggunanya. Oke. Produk kecantikan merek White Tomate yang dikeluarkan Richard Lee di sebuah marketplace seharga 670.000 pada 12 Oktober lalu. Namun setelah barang diterima dan dicek, ternyata di komposisi tidak terdapat kandungan white tomato. Nah, kata Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Ronald Simanjuntak. Kemudian, pada tanggal 23 Oktober, Doktiv kembali membeli produk DNA salmon milik Richard Lee. Ini sudah. Pokoknya membeli. Nanti akan diikuti sama teman-teman. Beli aja, gitu. Oke. Dari marketplace seharga 1.032.700. Namun, setelah diterima, produk diduga sudah tidak steril karena tidak ada tutupnya dan kemasannya dikemas ulang. Oke. Selanjutnya pada tanggal 2 November Doktiv kembali membeli produk kecantikan. Ini 2024 loh ini. Ini bulan November ini 2024. Kembali membeli produk kecantikan yang dikeluarkan Richard Lee yaitu Miss V Stem Cell by Athena Group melalui marketplace dengan harga 922.000. Ternyata produk tersebut repacking dari produk Rekping, ucap Ronald. Atas dasar itu, Doktiv melalui kuasa hukumnya lantas melaporkan Richard Lee ke Polda Metro Jaya. Bukan ke BP POM ya, tapi ke Polda Metro Jaya. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, Richard Lee pun ditetapkan sebagai tersangka. Dia sudah tersangkanya tanggal 15 Desember 2025. Ini pembeliannya 2024. Pemanggilan tersangka rencananya tanggal 23 Desember 2025. Namun tidak hadir dan bersedia hadir pada tanggal 7 besok. Yang tadi. Nah, itu teman-teman. Jadi ada 3 produk yang dibeli dari marketplace, produk milik Dr. Richard Lee dibeli oleh Doktiv, gitu ya teman-teman ya. Itu oke. Teman-teman, jadi bukan dipakai lantas ada masalah, bukan. Dibeli sama saya bisa saja, katakanlah Bang Maksi. Nah, ini kan namanya juga konsumen, ada namanya barang, ada jasa, perlindungan konsumen. Kliennya Bang Maksi itu namanya konsumen. Bagaimana Bang Maksi? Betul tidak? Ya, dari berita tadi yang Mr. Ji sudah bacakan, artinya berarti Doktiv ini sebagai pelapor dan juga sebagai korban berarti dia. Terjawab berarti. Nah, kemudian berarti bukti-bukti yang sudah dihadirkan oleh si Doktiv ini sebagai pelapor sudah teruji, Mr. Ji. Sudah diuji. Kita anggap sudah teruji karena pihak Polda sudah menetapkan. Ya kan? Oke, ya, betul. Ya. Lanjut, Mr. Ji. Ya, itu yang lain kita belum bahas ya teman-teman. Apakah ini sebagai pelapor saja atau sekaligus sebagai korban? Sebagai korban daripada produk. Anggaplah itu sudah kita lewati lah Bang Maksi ya, sudah dilewatin, kemudian polisi sudah menetapkan sebagai tersangka dan prosedurnya adalah ini hari. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka akan dipanggil sebagai tersangka. Ingat teman-teman, ditetapkan tersangka, kemudian dipanggil sebagai tersangka. Kalau sebelumnya mungkin juga sudah diperiksa sebagai saksi,
terkait kasus ini dalam proses penyelidikan. Tetapi setelah dilakukan penyelidikan, gelar perkara, kemudian penentuan hasil gelar perkara dan sebagainya, karena memiliki bukti yang cukup sehingga ditingkatkan ke proses penyidikan. Ditingkatkan ke proses penyidikan itu sekaligus juga penetapan seorang sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka dipanggillah orang itu sebagai tersangka. Kalau dia datang, maka diperiksalah dia sebagai tersangka. Begitu urutannya ya teman-teman. Silakan Bang Maksi. Ada atau teman-teman yang mau bertanya? Saya tak baca dulu tappingan mulai dari mana, ini panjang sekali. Oke. Cara Ya, bantu gimana sih Mr. J? Apa aja karena beli aja, cukup beli aja atau gimana? Sedangkan kan dia ini ya, misalnya dia melapor, dia korban, tapi mukanya tuh baik-baik aja gitu kan. Gimana itu Mr. J? Bang Maksi. Apa silakan Bang Maksi. Silakan Bang Maksi. Tadi seperti dibacakan Mr. G tadi, di situ ada ternyata itu ada overprice dan overclaim juga ternyata di situ. Saya lihat tadi dari statement dari pihak Polda ya Mr. G ya, Pak Ronald. Oh, gini aja. Ini kakak Tembem, coba dibacakan tadi temuannya terkait dengan dari BP POM. Apa aja sih masalahnya itu? Ya, Mr. Z, sebentar ya. Aku buka lagi. Tadi udah aku tutup. Overprice ya ada, overclaim juga ada. Yang perkara sanksi BPOM kan ya? Iya. Bentar. Kalau yang tadi sih saya baru aja buka itu yang DNA salmon. Terus ada lagi yang pemakaian DNA salmon. ya, sama satu lagi itu apa tuh namanya? Jadi dia ada tiga ini ya aduannya si Dokpeng itu. White tomato. Ya, white tomato, DNA salmon, sama satu lagi apa sih? Stem cell, apa yang stem cell? Ah ya, stem cell betul. Ya ini di labeling dan komposisi yang dipermasalahkan sama BPOM, Mr. Z. Produk diberi stiker white tomato padahal komposisinya tidak sesuai dengan klaim, tidak mengandung ekstrak tomat putih. Iklan dan klaim berlebihan, iklan tidak sesuai dengan izin edar dan melakukan klaim yang tidak benar. Produk terkait BPOM menemukan ya seperti itu. Oke, berarti benar ada namanya overprice karena harganya dan juga ada namanya overclaim. Begitu Bang Masih. Betul. Ini saya bacakan dulu ya teman-teman ya. Silakan. Silakan Mbak kalau ada pendapat. Ini saya mau bacakan tappingan di bawah karena saya juga menghormati. Yang white tomato cuman overclaim sama relabeling. Ya. Itu aja permasalahannya. Tidak ada overprice. Oh, tidak ada overprice. Ada. Oke, saya bacakan. Dari saya bacakan dulu dari lihat dia banyakkan beli bukan di platform resmi. Marketplace. Marketplace ya? Atau black market? Marketplace kayak toko online gitu loh. Iya, kalau pengakuannya Dokti sampai sekarang dia masih bisa beli itu white tomato itu katanya. Iya. Oke, saya lanjut lagi nih. Dia hanya bantu jual loh. Itu dia bantuin orang jual. Dia gak ada repacking. Oke, ini saya tidak tahu ya apa yang terjadi. Tetapi teman-teman tahu yang mungkin dapat penjelasan dari Richard Lee. Dari Parayana Parfum, Dokpeng jangan dikasih panggung, langsung jepau.
Oke, tapi nggak apa-apa, itu juga pendapat. Lambemu. Wah, ini kok dari masalahnya ini etiket biru DNA salmon. Terserah sih mau percaya apa enggak. Yang buka ini. Iya deh, beli aja. Dia nggak make. Oh, ini tadi terkait berita itu ya. Wak Rio, persaingan. Oke, berarti ada persaingan di sini ya. Persaingan bisnis lah. Atau persaingan kekayaan lah mungkin tuh. Tapi ini dokter nggak make Pak, dari buka ke Munafik dokter nggak make. Ya kan punya produk sendiri, makanya ini kan kita pertanyakan itu, Miss dari Parayana sengaja nyari masalah si Dokpeng tuh cari uang. Oke, nggak Betul. masalah. Pendapat boleh. Miss apa nih? Kalau dia beli bukan di tempat store reseller yang resmi, gimana? Ada dugaan ternyata barang palsu kah? Palsu atau tidak tergantung dari hasil penyelidikan pihak kepolisian. Sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka, artinya apa? Gitu ya. Iya, Lambe, artinya ya memang betul mungkin ya. mungkin. Lambemu. Maksudnya diam lah ini, maksudnya kalau ada aku mengucapkan lambemu itu bukan berarti lambenya bunda loh ya, karena di bawah ini ada juga lambe. Ada akunnya. Ada akunnya, jadi ini Mr. J aku bicara nanti dibilangin lambemu, tidak ya. Saya sedang membacakan ini. Ini Bu Simaya minta naik ya, Bu Simaya ya, saya naikkan ya. Lambemu, aku korban, cuman nggak pakai karena takut. Aku korban, cuman nggak pakai karena takut. Nah ini saya tidak tahu nih korban apa nih, nggak pakai kok jadi korban nih. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa dijelaskan ya. Malah yang sebagai korban nggak ada yang lapor karena emang nggak ada korban. Tuh, aku pakai skincare Dr. Richard Lee, aman semua. Tuh, ya ini. Silakan Anda bikin ini. Wah, ini kalau ada kata-kata lambemu tuh saya takut menyebut namanya, soalnya nanti tersinggung nih orang-orang di atas. Enggak, udah paham. Oke, silakan. Kayak ini Mr. J, kayak yang ini yang kita kan sama-sama bacain tuh yang lambemu ya. Gini loh lambemu. Taruhlah gitu ya. Kita sekarang kan azas praduga tak bersalah gitu ya. Terus atau memang benarlah apa yang diinfokan sama si Dokpeng ini gitu. Kita pihak yang kalau salah ya salah betul gitu. Tapi kalau dicari-cari kesalahannya, sebenarnya gini, benar kata Mr. J tadi. Kalau itu pelanggaran administratif kan sudah ada lembaga-lembaganya. Taruhlah misalnya kayak yang relabeling lah atau mungkin overclaim lah, itu kan sudah ada BP POM yang akan dikasih sanksi administratif kalau memang salah. Kita juga bukannya memihak, oh aku pihaknya DRL, aku pihaknya Doktim, enggak gitu. Tapi kalau jangan, kalau saya pribadi menganggap sudah terlalu berlebihan gitu. Ngata-ngatain lah, sampai ngungkit anunya DRL lah, udah terus sampai yang akhirnya gitu laporannya ini kita malah jadi yang ini mah persaingan bisnis gitu. Dia mau menyingkirkan pesaingnya, dia mau menjadi nomor 1 di dunia skincarean kayak gitu loh lambemu. Ada lagi Bun, pajak mobilnya juga diungkit. Ember, iya benar gitu. Hal-hal yang kayaknya yang sekarang malah yang Bang Hotman ngomong gitu, dia ikut masuk. Wah, itu dia si Icat tuh. Aduh kan apa ya? Jadi yang kita tuh jadi nggak respect gitu loh sama si seorang dokter ini gitu. Malah kayak yang bikin rusuh gitu. 15 ya. Nggak, udah di luar ini batasannya. Udah gitu bener kata Mr. J. Diselipkan itu lagi keranjang kuning setiap dia live kan, aduh, nggak banget deh. Ya kalau mau jualan aja, nggak usah nyinggung masalah. Itu kalau mau review aja, nggak usah jualan. Kan begitu kan? Kalau jualan aja, nggak usah nyinggung masalah. Kalau review aja, nggak sambil jualan. Karena kalau sambil jualan dengan review, artinya apa? Sudah persaingan bisnis yang terjadi. Oke ya. Oke, saya sapa dulu nih, ada
Lucky Strike, terima kasih. Selamat malam. Ada juga Bu Simaya. Selamat malam Bu Simaya. Bu Maya. Belum. Iya, Lucky Strike. Silakan Lucky Strike. Apa yang Anda lihat dari berita ini? Sementara masih nyimak sih Mister Z. Maksudnya ya nggak ada yang setuju. Pastinya kita nggak akan setuju ya dengan overclaim gitu. Pasti mengecam itulah gitu ya. Karena pasti akan berimpact sama yang lain gitu. Tapi kan ya even sudah ditetapkan sebagai tersangka, nanti kan masih ada proses pembuktian. Banyak hal yang harus dipertanyakan sebetulnya kan ya Mister Z ya kalau kita. Maksudnya kayak apa namanya si Dokpeng itu kan dia uji labnya di mana, standar uji labnya itu harus harus nantinya pasti akan ada tanya lanjutan ya. Kita juga nggak tahu kan, maksudnya Richard Lee juga bukan orang yang gampang termakan framingannya si Dokpeng itu kan. Selama yang kita lihat ya, dia lebih calm down, dia lebih mencermati. Saya rasa sih apa ya, masih banyak banget lah itu. Maksudnya ya seperti yang dikatakan sama teman-teman tadi kan, belanjanya di mana itu hal yang belum bisa diukur. Sementara sih aku lagi nyimak-nyimak itu aja. Silakan Mister Z. Baik, Lucky Strike. Ya, Lucky Strike ya. Ini juga lagi kayaknya lagi lapangan ya dan begini. Iya. Oke. Oke, di mute dulu ya, Lucky Strike ya. Ini ada Oke. Bu Simaya. Selamat malam, Bu Simaya. Malam Mr. Z, malam Bung Max, Malam. Bung Lucky Strike, Ya. Selamat malam. Momi Mahir, Bunda Indah, dan Kakak Tembem ya. Ini menarik sekali. Mr. Z, saya bukannya ini kalau nggak salah, saya cukup mengikuti juga sih ini kasus ini. Pada kalau nggak salah bulan Maret ya 2025 itu sudah ada keputusan dari atau penjelasan publik ya dari BPOM terkait produk tersebut dan sudah diberikan sanksi administratif termasuk membatalkan izin edar, memberikan peringatan keras kalau nggak salah seperti itu, kemudian memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan penarikan dan penghentian iklan, kemudian menghentikan peredaran suplemen kesehatan white tomato yang tidak memenuhi ketentuan. Lalu di bagian akhir itu ada BPOM menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada BPOM melalui kontak center sekian atau sekian apabila menemukan mengetahui informasi mencurigakan kegiatan produksi atau peredaran penandaan atau iklan yang disebarkan, itu intinya. Lalu tiba-tiba ada laporan, nah itu tadi saya juga menyimak pendapat teman-teman ini. Atas dasar apa? Apakah laporan Doktif sebagai sesama atau pesaing, rival misalnya kayak gitu, boleh bisa, atau saya nggak tahu dasarnya polisi itu menjadikan ini tersangka, itu apa? Karena seperti kita ingat beberapa waktu lalu, produknya Reza Gladys itu juga diklaim atau disebut Doktif sebagai overclaim. Macam-macam lah bla 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 yang akhirnya juga disebutkan oleh Nikita Mirzani kan gitu. Seperti itu. Nah, itu tapi saya nggak tahu kenapa itu tidak ditindaklanjuti atau mungkin polisi fokus pada laporan Reza Gladys.
atau bagaimana saya nggak tahu, dan itu pun tidak ditanggapi, artinya tidak mendapatkan artinya polisi lebih fokus pada kasus pemerasan dan sebagainya, artinya bukan produk. Tapi kan itu terus-terusan diungkapkan kan akhirnya. Nah ini saya juga nggak ngerti terhadap masalah ini, polisi memberlakukan atau sekali lagi saya juga bukan, saya sependapat dengan teman-teman tadi bahwa kita tidak membela siapapun di sini, tetapi ini ada dua perbedaan. Saya nggak tahu. Menurut saya ini berbeda, sama, case-nya hampir sama, bahwa Doktif ketika menjadi saksi ahli pun waktu itu, bukan saksi ahli ya, saksi pokoknya waktu itu, dia juga terus-terusan menyerang produknya Dr. Reza Gladys kan gitu. Hampir sama, overclaim lah istilahnya. Nah ini sekarang dengan Richard Lee memang dia berseteru. Nah inilah Mr. Z, saya nggak tahu ininya apa. Nah kira-kira apa sebenarnya pertimbangan polisi untuk ini, dan apakah boleh dia bukan pengguna, bukan apa, kan dia hanya pengen Iya. apa ya, iseng aja atau gimana gitulah Mr. Z. Niat lah, bukan iseng ya, niat, memang niat untuk menjatuhkan rivalnya tadi gitu. Dia Terima menempatkan kasih, diri mungkin Bu sebagai Max bisa ini. sebagai customer kayaknya Bu Maya. Konsumen. Iya, undang-undang konsumen yang dia pakai. Oke. Oh iya, Saya- undang-undang konsumen, tapi kan bukan dia yang memakai kan? Iya, iya. Atau dia menggunakan orang lain untuk memakai itu? Maaf. Oke. Itu pertanyaan bagus. Itu pertanyaan saya juga. Saya mau minta Bang Maksi sebenarnya. Tapi Bang Maksi ini sedang terima telepon nih. Nampaknya membandingkan ini Bu Simaya dengan apa yang terjadi dengan Reza Gladys juga terjadi dengan Richard Lee kan, begitu kan? Ya kan? Ya. Iya. Ini menarik nih teman-teman. Tapi tunggu dulu nih, Bang Masi dulu biar Bang Masi kembali fokus. Ya. Bang Masi, Siap. dengar tadi pertanyaannya Bu Simaya. Sempat dengar sedikit sempat. Tapi saya mau sampaikan gini, Mr. Ji. Ya. Kan ini kan saling lapor, dan ini saya pikir kalau main bola itu satu-satu sama satu nih. Ya kan? Ibarat saya kasih ilustrasi main bola lah. Sama-sama sudah memasukkan satu di gawang. Si A sama si B. Ini udah berimbang nih Mr. Ji. Cuman menarik juga yang pertanyaan dari Bu Simaya memang. Kok sementara BP POM sudah melakukan tindakan administrasi ya, pelanggaran. Memang menarik ini. Pihak Polda menetapkan tersangka nih. Jadi ya memang ini masih apa ya, prematur ya kita bahas, tapi kita bahas yang fakta yang ada aja. Saya katakan di sini ini berimbang. Sama-sama sudah ditetapkan tersangka. Cuman memang beda Mr. Ji, kalau yang saya lihat di Doktif Mr. Ji, Doktif tidak ditahan. Dia dipanggil duluan karena memang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, 27A itu, undang ITE. Terkait di Jakarta Selatan ya, Doktif. Tapi kalau Dr. Richard ini di Polda, ini 5 tahun nih ancaman hukuman nih. Artinya ada potensi untuk ditahan. Kan begitu. Kalau memang tidak ada permohonan dari pihak PH ya, dan pasti mereka melakukan itu pasti. Tapi intinya kalau kita melihat normatif ancaman hukumannya, yang satu di bawah 5 tahun si Doktif di Polres Selatan. Kalau Tepatnya 2 tahun. Ya, tepat 2 tahun. Jadi di bawah 5 tahun lah kan. Jadi kalau Dr. Richard Lee di Polda Metro Jaya ini ancaman hukumannya di atas 5 tahun dan 2 undang-undang berbeda lagi, lex spesialis, undang-undang khusus ya, undang kesehatan dan perlindungan konsumen. Jadi saya pikir ini masih seimbang Mr. Ji, satu sama nih. Kira-kira gitu, demikian. Pertanyaan berikutnya ada lagi, itu kaitannya dengan Doktif dengan Richard Lee. Kemudian produknya Dr. Reza Gladys
Dulu kan juga sudah diulas sama Doktip, kemudian BPOM juga merilis bahwa produk itu dinyatakan tidak atau apalah dicabut izin edarnya. Sama juga ini Richard Lee juga ini dicabut izin edarnya, bahkan mendapatkan sanksi. Dua-duanya juga dilaporkan ke polisi terkait dengan produk ini yang sudah ada BPOM-nya, yang sudah ada pernyataan dari BPOM-nya.